Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, NPM 141-222-0081, Prodi Teknik Informatika kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Aris Wijayanti mengenai penerapan teknologi di berbagai bidang kehidupan. Kehidupan manusia sekarang ini tak lepas dari kemajuan teknologi, mengingat zaman sudah berkembang pesat. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Definisi teknologi, secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, dari bahasa Yunani, tekno artinya keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan, terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Dari berbagai bidang pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya, mulai dari bidang pendidikan hingga bidang manufaktur. Yang pertama adalah penerapan teknologi di bidang pendidikan. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa diterapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pembelajaran. Teknologi pada akhirnya memegang peran penting dalam pendidikan untuk membuat pendidikan semakin berkembang, bahkan lebih maju. Salah satu contoh penerapan teknologi di bidang pendidikan, yaitu yang pertama adalah proses pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning sendiri adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Kemudian yang kedua adalah penerapan ujian komputer atau biasa disebut CBT. Nah, di sini ujian dilangsungkan secara online dan menggunakan perangkat komputer. Keuntungan dari sistem CBT ini adalah data atau jawaban bisa langsung diperoleh di sistem komputer. Yang kedua adalah penerapan teknologi di bidang keuangan. Peranan teknologi dalam bidang keuangan memiliki dampak yang besar. Sekarang banyak bermunculan teknologi keuangan atau biasa disebut finansial teknologi. Dengan teknologi yang semakin berkembang, proses percetakan uang, pendistribusian uang, transfer, dan lain-lain menjadi lebih mudah dan efektif. Salah satu contohnya adalah adanya ATM atau Automatic Teller Machine, yaitu terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabahnya untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana. Yang kedua, adanya internet banking, di mana fungsinya sama di sini, digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi online atau transaksi bank, yaitu kita dapat melakukan transfer, cek saldo, yang bisa kita lakukan hanya melalui ponsel atau handphone kita sendiri. Yang ketiga adalah penerapan teknologi di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik atau good governance. Salah satu contoh penerapan teknologi di bidang pemerintahan adalah e-government. E-government adalah penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. E-government membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses kebijakan pemerintah, baik bahwa pemerintah menyusun program untuk berjalan lancar. E-government juga dapat mendukung pemerintah yang lebih efisien dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor
usaha dan industri. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Contoh yang kedua adalah quick count. Quick count merupakan sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS yang dijadikan sampel. Perbedaan teknologi polling, sampel tidak diperoleh dari para responden yang ditanyai satu persatu, melainkan diperoleh dari hasil rekapitulasi resmi di lapangan. Selanjutnya adalah penerapan teknologi di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang telah mempergunakan perkembangan teknologi tersebut, baik yang bersifat klinis maupun non-klinis. Teknologi kesehatan mampu menyelamatkan nyawa manusia, menyembuhkan pasien, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan dukungan teknologi, manfaat yang didapat atau diperoleh akan lebih banyak. Salah satunya adalah tersedianya informasi kesehatan yang akurat dan komprehensif, sehingga penyedia layanan kesehatan dapat memberikan berbagai kemungkinan perawatan terbaik. Yang pertama, contoh penerapan teknologi di bidang kesehatan, yaitu adanya platform Halodoc. Halodoc merupakan sebuah platform kesehatan berbasis online, di mana tujuan utamanya adalah simplifying healthcare, membantu masyarakat Indonesia agar dapat berkonsultasi mengenai kesehatan dengan mudah dan dengan sumber yang tepat. Kemudian contoh yang kedua yaitu X-ray atau biasa disebut alat ronsen, menjadi salah satu hal yang penting dalam dunia medis. Penggunaan X-ray bisa membantu dokter dan pekerja medis untuk melihat serta mendeteksi penyakit yang dialami seseorang. Cara ini sering digunakan untuk mengecek bagian dalam tubuh terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. X-ray digunakan sebagai alat bantu untuk menghasilkan foto bagian dalam tubuh manusia yang disebut sebagai foto ronsen. Yang kelima yaitu penerapan teknologi di bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi memegang peran yang sangat penting. Teknologi digunakan untuk menunjang dalam kegiatan penelitian dan riset mengenai suatu peristiwa atau informasi dalam menemukan gagasan atau ide baru menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nah, salah satu contohnya adalah adanya website-website yang menyediakan jurnal atau karya ilmiah dari para ahli maupun profesor yang dapat kita akses melalui internet untuk menunjang penelitian atau riset yang kita lakukan. Nah, di sini kita menggunakan jurnal tersebut sebagai referensi untuk menemukan gagasan atau ide baru yang dapat kita kembangkan. Yang keenam adalah penerapan teknologi di bidang publikasi. Teknologi di bidang publikasi sangat mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang, atau akan dilakukan. Selain itu, teknologi publikasi juga sangat penting dalam mempublikasikan sebuah karya. Nah, di sini contohnya penerapan teknologi di bidang publikasi, yaitu misal kita mempunyai kegiatan misal KKN, nah kita publikasikan di Instagram atau YouTube. Kemudian selain itu juga ada misal kita mempunyai sebuah karya ilmiah atau jurnal, kita dapat mempublikasikan ke media internet melalui web-web publikasi. Selanjutnya adalah penerapan teknologi di bidang perjalanan. Di bidang perjalanan, teknologi memudahkan seseorang mulai dari perencanaan perjalanan, dalam perjalanan, dan setelah perjalanan. Salah satu contohnya adalah adanya platform Traveloka. Traveloka di sini kita dapat mengetahui destinasi-destinasi wisata yang ingin kita kunjungi, rute, dan akomodasi yang ada di daerah tersebut. Nah, itu sangat membantu kita dalam perjalanan liburan kita. Selain itu, di sana kita juga dapat melakukan transaksi online. Kita dapat membooking atau memesan suatu fasilitas di daerah secara online. Kemudian contoh yang kedua adalah penerapan teknologi di bidang perjalanan yang diterapkan di perjalanan udara. Nah, di sini adanya teknologi air traffic control, di mana teknologi ini dapat digunakan untuk mengetahui rute pesawat terbang, sehingga pesawat tersebut tidak terjadi kecelakaan ataupun crash dengan pesawat yang lain.
Penerapan teknologi yang terakhir adalah dalam bidang manufaktur. Teknologi di bidang manufaktur terus berkembang pesat. Perkembangan teknologi tersebut merupakan inovasi tiada henti dari dunia industri yang tujuan akhirnya membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Peningkatan tersebut menjadi sebuah hal yang utama bagi industri manufaktur. Selain karena peningkatan produktivitas yang didapatkan, dengan penggunaan teknologi pula perusahaan akan mendapat hasil yang cepat dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Bagi perusahaan manufaktur, efisiensi menjadi hal yang penting, bukan hanya karena meminimalisir terjadinya error, tetapi juga dapat memangkas waktu produksi sehingga kebutuhan pasar dan stok tetap terjaga. Salah satu contoh penerapan teknologi di bidang manufaktur adalah adanya komputer yang digunakan untuk merancang atau mendesain dan mengendalikan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi produk yang akan dipasarkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.